Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Kampar. Saya Randi dari UPT SMP Negeri 1 Atap Kusomakmur. Dengan saya juga Lenti DR Manurung UPT SDN 023 Kasikan. Saya Lili Suryani dari SMA Negeri 1 Tapur. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ran, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Lenti, selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah saya sehat juga Pak, syukurlah kalau Bapak kondisinya sehat-sehat. Bapak pagi ini ada sesi coaching bersama Bu Lilis ya Pak? Ya, benar Bu. Saya berencana nanti di jam 10 akan melakukan coaching bersama Ibu Lilis. Baik Pak, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan nanti. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan kepada Bu Lilis. Nah, apakah Bapak sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Iya Bu, sudah siap. Dan saya juga berterima kasih ya kepada Bu Lenti yang sudah bersedia menjadi pengamat saya saat melakukan coaching bersama Ibu Lilis nanti. Baiklah Pak, sebelum Bapak mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Bapak ya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu rubrik penilai dari coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Baik Bu. Nah, jadi Pak, poin-poin yang akan saya amati saat Bapak melakukan proses coaching nanti, yaitu saya akan melihat apakah Bapak melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur tirta terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Selanjutnya, saya juga akan mengamati apakah Bapak melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau presence. Kemudian, mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Bapak mengajukan pertanyaan berbobot, Bapak itu perlu mendengarkan dengan rasa-rasa. Di sini maksudnya Pak, yaitu resep. Resep ini AS Sumarats dan juga apresiasi. Resep itu Bapak bisa menerima pernyataan dari kuasi. Kemudian Bapak bisa memberikan pertanyaan yang terbuka. Lalu Bapak juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari kuasi nantinya. Dan Bapak bisa memberikan apresiasi kepada kuasinya. Nah, apakah sudah jelas Pak rubrik penilaiannya Pak? Saya rasa sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan Bu Lenti. Baik Pak, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Pak. Silakan Bu. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti? Jadi Bu Lenti, pada saat melakukan coaching nanti, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi Bu. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh. Yang kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Pak, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi itu bagian mana yang secara spesifik Bapak ingin saya observasi? Baik Bu, untuk yang spesifik yang ingin diobservasi minta tolong ya Bu Lenti ya, yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna Bu. Baik Pak, berarti fokus kompetensi coaching yang Bapak ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak? Ya, benar sekali Bu Lenti. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan pada sesi coaching ini? Ya Bu Lenti, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar. Jadi daripada berbicara, saya lebih banyak mendengar.
serta nanti saya bebas dari judgement asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengarkan tersebut, Bu Lenti. Baik Pak, demikian Pak yang kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Bapak capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya, silakan Bapak melaksanakan kegiatan coaching-nya bersama Bu Lilis ya Pak. Nanti setelah melakukan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Ya, baik Bu Lenti, terima kasih karena sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan coaching nanti. Baik Pak, sama-sama, sampai ketemu lagi ya. Selamat pagi Bu Lilis. Selamat pagi Pak Randi. Bagaimana kabar Bu Lilis hari ini? Kalau saya baik, bagaimana dengan Bapak sendiri? Alhamdulillah saya sehat. Baik Bu Lilis, hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Bu Lilis ya. Iya, Pak. Adapun coaching ini menggunakan alur yang namanya Tirta Bu Lilis. Di awal ini saya ingin bertanya dulu kepada Bu Lilis. Kira-kira apa tujuan kita bicara hari ini? Baik Pak, jadi gini Pak Randi, Iya. saya ingin membicarakan permasalahan saya dengan Bapak tentang siswa-siswa saya yang pasif dalam pembelajaran Pak Randi. Jadi ada siswa-siswa ibu yang pasif ya di dalam pembelajaran. Nanti karena pembicaraan kita ini singkat ya Bu Lilis ya. Di akhir pembicaraan nanti kita kira-kira apa yang ingin ibu dapatkan dari pembicaraan kita Bu Lilis? Jadi begini Pak Randi, saya ingin di akhir pembicaraan kita ini Pak, saya dapat menemukan langkah-langkah atau solusi bagaimana caranya saya dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar, gitu Pak. Jadi siswa itu bisa lebih semangat lagi belajarnya Pak. Oke, baik. Ibu ingin menjadikan siswa itu lebih aktif gitu ya dalam belajar. Iya betul Pak. Sekarang saya ingin mencoba mencari informasi dulu nih Bu Lilis. Menurut Ibu, ciri-ciri siswa yang aktif belajar itu seperti apa sih Bu? Ciri-ciri siswa yang aktif itu ya Pak, kalau menurut saya siswa yang aktif dalam pembelajaran itu yang pertama, dia itu menyimak saat guru menjelaskan ataupun ada kawannya yang presentasi. Kemudian saat saya selaku guru di kelas bertanya, ada hubungan timbal balik Pak. Ada pertanyaan, ada jawaban dari mereka. Selanjutnya, mereka mengerjakan tugas-tugas mereka dengan tepat waktu Pak. Menurut saya itu saja Pak ciri-ciri yang aktif dalam pembelajaran Pak. Oh, berarti itu ya Bu ya, ciri-ciri siswa aktif menurut Ibu. Sekarang saya mau menggali lagi nih informasi dari Bu Lilis. Menurut Ibu sekarang, siswa itu dalam belajar apa yang menyebabkan mereka kurang aktif Bu? Oh begini Pak, menurut saya Pak, mereka tidak aktif mungkin ya kurang tahu juga karena saya belum pernah melakukan survei atau bertanya langsung kepada mereka. Tapi menurut saya yang pertama mungkin mereka tidak paham materi atau tidak paham dengan konsep dasarnya. Jadi mereka juga ketika belajar menganggap ya aku nggak ngerti dari awal gitu. Jadi kalau diikuti juga nggak ada artinya gitu kan. Dan kemudian yang kedua mungkin juga mereka ada masalah pribadi. Kadang-kadang mereka jadi melamun, jadi mengobrol dengan temannya. Jadi mereka sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Begitu Pak. Oh gitu ya Bu ya. Berarti itu yang menjadi landasan Ibu berpikiran bahwa anak-anak ini pasif dan tidak aktif. Baik Ibu Lilis, saya akan melanjutkan pertanyaannya ke pertanyaan yang berikutnya. Kira-kira setelah mengetahui masalah yang ada di sekolah Ibu, apa rencana Ibu untuk kedepannya? Iya. Rencana saya Pak, selama ini saya mengajar metodenya itu mungkin terlalu monoton di situ saja ya Pak ya. Jadi mungkin menyebabkan mereka pasif dalam belajar. Jadi rencana saya akan menyusun modul dengan metode bervariasi pembelajarannya Pak. Jadi tidak itu aja metodenya. Jadi kalau misalnya saya mengajar mereka tidak bisa menebak, oh ini lagi gitu. Jadi saya akan berusaha untuk menyusun modul secara variasi. Kemudian saya juga akan mencari referensi-referensi metode pembelajaran yang bisa meningkatkan antusias siswa Pak. Wah, luar biasa sekali Bu Lilis. Berarti Ibu akan menerapkan metode-metode pembelajaran maupun referensi yang baru gitu ya Bu ya? Sehingga siswa tidak bisa menebak, kira-kira saya mau ngapain hari ini? Apa dalam melakukan Ibu nanti kira-kira ada nggak yang bisa membantu Bu Lilis? Kalau di sekolah ya Pak, guru-guru muda itu menurut saya sangat pintar dalam merancang modul pembelajaran. Karena mungkin mereka masih muda, masih energik, suka belajar, dan ingin mencari tahu terhadap sesuatu yang baru begitu Pak.
Jadi ada beberapa guru di sekolah saya, mereka itu cakap teknologi. Jadi nanti saya mungkin akan berkolaborasi bersama mereka, bertanya bagaimana cara membuat metode pembelajaran dengan memasukkan teknologinya, Pak. Kemudian ada juga guru saya yang bernama Bu Lenti, itu Pak. Nah dia itu suka buat metode pembelajarannya sambil bermain. Jadi nanti juga saya akan bertanya kepada beliau, mencari referensi bagaimana cara menyusun modul pembelajaran yang bervariasi yang menggabungkan teknologi di dalamnya. Kemudian belajar sambil bermain, Pak. Aduh, luar biasa sekali pemikiran Bu Lilis. Kira-kira nih Bu, kapan rencana Ibu kira-kira melakukannya? Rencana saya mau menyusun modul tersebut itu nanti saat akhir minggu ini, Pak. Jadi saya ada waktu yang tepat untuk fokus menyusun modul pembelajaran dengan metode yang bervariasi. Saya akan terapkan di dalam kelas secepat mungkin, Pak Rene. Oh gitu, semoga Ibu lebih semangat dalam menggali dan menyusunnya ya Bu ya. Baiklah Bu Lilis, mungkin kita sudah memasuki akhir percakapan pada sesi ini. Pada titik ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini Bu Lilis? Baik Pak Randi, terima kasih saya ucapkan. Menurut saya berkat Bapak yang telah bertanya kepada saya menemukan sendiri solusi-solusi dari rumah saya, Pak. Yang tadinya saya nggak kepikiran, karena Bapak bertanya, jadi saya kepikiran Pak ada solusinya, Pak. Baik Bu Lilis, saya juga berterima kasih nih kepada Bu Lilis sudah berbagi terhadap permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah. Selanjutnya nanti saya berharap Ibu bisa menerapkan rencana-rencana yang akan Ibu laksanakan nantinya. Saya juga nanti berharap bisa berbicara lagi dengan Ibu untuk melihat hasil perubahan-perubahan yang telah Ibu lakukan di sekolah nanti. Terima kasih Bu Lilis pada pertemuan hari ini. Saya cukup sampai di sini dulu pada pertemuannya. Saya akhiri, selamat pagi Bu Lilis. Selamat pagi Pak Randi. Pak Ran, luar biasa ya paginya. Tadi sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya boleh tahu nih Pak, perasaan setelah melakukan coaching tadi bagaimana? Iya Bu Len, saya setelah melakukan coaching tadi Bu Lenti, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa saya capai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita dengan coach saya, Ibu Lilis, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi coach insya Allah bisa tersampaikan. Baik Pak, pada saat coaching tadi itu jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Pak Randi harapkan pada kompetensi coaching, kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi? Jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengar secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur Pak Bu Lenti. Ya baik Pak, jadi usaha tercapai yang Bapak yang tujuan yang atau indikator pengembangannya yang Bapak harapkan. Iya betul sekali menurut saya Bu Lenti. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Pak. Berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang Bapak laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Bapak sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur peta. Kemudian Bapak juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching ini, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahan yang merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan Bapak juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Selain itu, juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Bapak fokus dan sudah melakukan kesadaran penuh, atau Bapak sudah melakukan kehadiran penuh, dan Bapak juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang kita sampaikan pada saat praobservasi tadi. Betul Bu Lenti. Sama-sama Pak. Nah, dari hasil coaching yang baru saja Bapak lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak kembangkan berikutnya? Baik Bu, jadi saya berencana ke depannya untuk terus melakukan latihan-latihan yang lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan Bu Lenti pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coach saya. Lalu saya harap coach bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya tersebut Bu. Baiklah Pak, semoga kompetensi tersebut dapat Bapak kembangkan sesuai dengan harapan Bapak nantinya ya. Semoga juga Bapak bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Bapak harapkan dengan memperbanyak praktik coaching. Baik Bu, jadi nanti saya akan berusaha terus
melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching, sehingga kedepannya saya akan lebih baik lagi. Amin. Amin. Kira-kira Pak, ada hal lain yang ingin disampaikan lagi Pak? Ya Bu, kalau menurut saya untuk saat ini sudah cukup ya Bu Glendia. Terima kasih atas waktunya dan sudah menjadi observer saya dalam kegiatan coaching kali ini. Sama-sama Pak, semoga kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid. Nah, baik Pak, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.